sukses aja semua. Dah. Coba punya lo. Punya gue. Kebalik ini. Oh iya. Rapi Films Bapak Sunar Samtani. Selanjutnya ini dia sutradara sekaligus penulis untuk film Waktu Maghrib 2, Mas Siddhartha Tata. Juga hadir bersama dengan kita jajaran cast dari film Waktu Maghrib 2. Ada Bagas Pratama, Nope Novian, Sadana Agung, Muzaki Ramdan, Omar Daniel, dan juga nih anak-anak hebat kita ada Gazi Alhamsi, Sultan Hamonangan, dan Anantia Kirana. Silahkan sudah lengkap bergabung bersama dengan kita. Sekali lagi teman-teman media boleh juga disiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk berfoto di akhir. Namun di depan jajaran cast dan juga jajaran filmmaker dari film Waktu Maghrib 2. Jadwal Mas Tata ya. Kesibukannya. Nanti kita sedang akhirnya 28 Mei akan di Waktu Maghrib 2 mengangkat Jadi lagi lebih cakep. ceritanya dari yang pertama, melanjutkan, dan dari kita semua kita coba Kelihatan untuk putihan. naikin skala filmnya secara semua faset, dari kejamnya, dari keseruannya, dari semua faset kita coba, dan juga dari anak-anaknya jauh lebih banyak di film yang ini. Jadi ya kita usahanya. Terima kasih Pak Sudar. Mas Sore semuanya, rekan-rekan media, terima kasih sudah datang dan menonton film Waktu Maghrib 2 gitu. Sebenarnya kalau dari saya pribadi niatnya pengen cerita, tapi karena memang teman-teman sudah menonton, jadi sepertinya saya tidak ada tambahan apapun. Hanya memang ketika kemudian kita mengerjakan Waktu Maghrib 2 ini tuh kita punya PR yang cukup besar, bagaimana kemudian kita bisa mengeskalasi semua materi elemen yang kita punya dari Waktu Maghrib 1 gitu. Dan semoga memang capaian-capaian yang ada di film ini yang berasal dari semua kerja keras kami, produser, kru, cast yang luar biasa ini benar-benar bisa menghidupkan layar dan membuat kalian semua terhibur gitu dengan semua materi terbaik yang mereka dan kami berikan gitu. Paling itu aja sih Mas. Mas Tata, ruang yang diberikan dari Karena memang mereka ini beliau-beliau ini sangat visioner ketika memang pengen membuat film horor yang seperti apa gitu, dan mereka juga sangat tahu bagaimana mengukur kemampuan saya sebagai sutradara dengan genre horor yang seperti apa yang pengen saya bikin sebenarnya gitu. Itu kenapa kemudian mereka memberikan ruang yang sangat luasa bagi saya untuk bermain gitu. Ya Waktu Maghrib adalah cerita yang memang secara horor cerita berkisah tentang hidup anak-anak kecil gitu, dan jadi kayak saya menempatkan diri sebagai anak kecil yang pengen punya banyak mainan yang saya lakukan di Waktu Maghrib 2 ini gitu. Terus saya minta sama papa saya, Pak saya mau main-main nih. Iya. Terus dikasih deh sama bapak. Dibolehin, yang penting Dibolehin, yang gitu. penting maghrib pulang gitu ya. Yang penting maghrib pulang gitu. Makanya saya langsung main-main kayak ya apa yang kalian lihat di layar gitulah kira-kira gitu. Baik, sebelum di sini kalem ya. Spontanitas sih banyak ya sebenarnya, karena kita banyak brainstorming ya, diskusi untuk mengenai dialog yang bakal kita bawain. Nih jatuhnya gimana, Mas Dana gimana, Mbak gimana. Jadi banyak saling berbagi pikiran buat nentuin ini mau dibawa kemana nih larinya nih. Tentunya tetap banyak spontanitas yang terjadi sih, kadang seletukan-seletukan yang nggak terduga kadang keluar gitu aja. Ya, tapi bertiga jadinya sering ngobrol ya untuk masing-masingnya ya. Pasti sering ini ya. Terutama Mas Dana nih, Mas Dana yang selalu jadi titik tengah buat kita semua buat mau di kemana ini. Mas Dana bisa menjelaskan. Luar biasa. Gimana Mas Dana, aku boleh dijelaskan gimana? Iya, seperti yang dibilang Bagas tadi ya, atau Mas Tata juga ngasih ruang sih Mas. Setiap kali ada adegan sesuatu, sejujurnya sih secara naskah dari Mas Tata juga
udah dibangun untuk diisi komedinya itu enak banget gitu. Jadi ketika kita mau ngembangin juga makin enak lagi. Akhirnya ya ruangnya nyaman sekali gitu. Meskipun sih saya di awal sempat ngira kayak, oh saya diundang lagi pasti buat ngisi actionnya nih gitu. Wih sih. Berarti ada, actionnya ada intens sekali. Maksudnya dipakai gitu kemampuan bela diri saya gitu lah gitu. Cuman ternyata sama Mas Tata tahan dulu itu sisi itu tahan. Tadi belum selesai Mas Dana, karena Mas Dana di sini dari waktu maghrib pertama, di waktu maghrib kedua juga ada sama-sama berperan sebagai Hansip. Iya. Nah itu gimana pada saat dipercaya sama Mas Sunil, Mas Sunar dan Mas Tata? Waktu dikontak Mas Tata di awal sih ketika dan apa kabar, saya langsung jawab kosong Mas, siap. Standby gitu, saya udah tahu udah pasti ini. Padahal baru apa kabar ya? Udah apa kabar, udah langsung tahu saya udah oh waktu maghrib 2 ini saya kebayang gitu. Apalagi ketika ya kepercayaan sih jadi kepercayaan besar lah buat saya dari Mas Tata sebagai kamu ini jadi apa Mas? Jadi Hansip lagi. Ini timelinenya kapan? 20 tahun lagi. Jadi tua saya pikir kan. Ternyata jadi anak saya sendiri. Kalau yang satu namanya Pak Amin, yang kedua Pak Aman, artinya saya masih ada jatah Amin, Amon, sama Umun ya. Jadi waktu maghrib 3, 4, 5 ya Pak ya. Standby, udah standby. Udah standby ya? Udah standby. Ada jatah 3 nama lagi masih lumayan. Tapi yang ada yang bisa tebak nggak perbedaannya Hansip di waktu maghrib 1 dan 2 apa? Benar. Ya. Itu sebenarnya habis makan Bu, jadi cuman nggak digel. Tepuk tangan dong buat Mas Dana Agung, terima kasih. So, Mas Nope. Jadi bagian dari film Waktu Maghrib 2 ini senang, apalagi sutradaranya Pak Tata Mas. Wih. Sutradara idola saya. Saya dari kecil lahir langsung Tata. bisa sama Pak Tata. Bukan Owe ya, ya. Saya dari kecil udah minta ditimai Tata. Dan ternyata pada saat di lokasi gimana di direct sama Mas Pak Tata? Tata ini saya pikir, saya kan takut loh, geter loh. Pak Tata sutradara box office loh Mas. Iya. Apakah saya nanti akan kaget kurang gini. Ternyata saya diberi ruang Mas. Wes. Saya bisa leluasa main. Nope, mantap. Saya besar kepala. Ceritain dong ada pengalaman seru nih kata Bagas nih. Saking saya sering dipuji Pak Tata sampai saya lalai. Ada satu scene saya retake 20 kali. Terlalu gak bagus dipuji. Kita retake sampai kru itu capek. Gitu Mas. Tapi pengalaman syutingnya menyenangkan dan ketagihan ya syuting sama Rame Film sama Mas Tata. Ketagihan saya. Jadi kalau Mas Dena tadi ada beberapa Kesempatan lagi, Amin, Aman. Ada 6 Mas Dena mana? Yang kurang tuh Oman Mas. Oman. Gak suka memang saya. Tepuk tangan buat Mas Nope, terima kasih. Sore semuanya. Untuk riset Mas Tata sebenarnya seperti yang dibilang tadi juga, Mas Tata itu membebaskan sekali, kasih kita ruang begitu besar untuk bisa explore acting, terus juga untuk develop karakter kami masing-masing juga. Walaupun memang ada cerita di Waktu Maghrib 1 tentang adik kecil, tapi Mas Tata tidak mengharuskan saya untuk mengikuti 100% gerak-gerik atau kayak body language-nya Ali Fikri, yang waktu itu diperankan oleh Ali Fikri. Jadi Mas Tata kasih ruang begitu luas, yang penting baggage dan emosinya masih sama, karena memang karakter Adi ini membawa baggage dari masa lalunya yang memang cukup kelam, trauma yang mendalam yang dia bawa ke Waktu Maghrib 2 ini tadi. Tapi tidak diharuskan untuk sama persis atau ada cirinya, karena 20 tahun kan waktu yang cukup lama untuk seseorang bisa berubah ya, apalagi dia juga sudah keluar kota, dia sudah bertemu banyak orang, sudah bekerja dan lain-lain. Itu sih kalau untuk riset. Untuk risetnya, pasien nonton ulang Waktu Maghrib 1, kembali nonton ulang, terus aku juga sempat riset teman kebetulan yang psikolog dan bertanya tentang latar belakang orang yang biasanya memiliki trauma itu seperti apa pembawaannya. Selain itu juga lihat interview lewat YouTube, karena memang kemarin cukup singkat waktunya untuk persiapan, jadi nggak sempat untuk riset langsung ke mereka yang pernah mengalami, mungkin jadi lebih ke riset dari YouTube gitu sih. Yes, bermain dengan teman-teman, main sama anak-anak di sini, dan mereka tuh banyak banget ngasih aku insight juga sih sebenarnya. Kayak aku banyak ngambil inspirasi dari mereka, energi positif mereka yang luar biasa. Sampai malam pun masih semangat, kita yang udah ngantuk misalnya udah lemes atau segala macam, tapi ngeliat mereka yang masih aktif tuh jadi kayak kita harus punya energi yang sama gitu. Wow, Omar Daniel, tepuk tangan dong untuk Omar Daniel. Mas Tata mau melakukan punya Riset ya.
Gimana risetnya, gimana boleh ceritakan gitu karakternya? Saya menonton waktu maghrib 1 mas, saya melihat, oh seperti ini, keren. Terus saya risetnya, Mas Dan piye Mas Dan? Saya riset dengan bertanya kepada senior, karena beliau main di waktu maghrib. Betul, langsung aja. Ya, kan dia pengalaman mas. Iya. Jadi sebelum syuting, besoknya syuting tuh malam saya ngobrol di talk mas. Gitu. Karakter yang harus saya bangun seperti apa? Terus saya bawa ke lokasi, kata Pak Tata, jadi dirimu sendiri. Terima kasih Mas Tommy. Luar biasa. Kita ke Muzaki. Sore semuanya. Terima kasih sudah hadir dan nonton film Waktu Maghrib 2. Waktu Maghrib 2 bisa dibilang project terseru yang pernah aku mainkan dan karakter terseru yang pernah aku mainkan karena eksplorasi karakternya tuh besar banget dan aku berterima kasih sama Om Tata, Pak Sunil dan Pak Sunar udah kasih aku kesempatan yang sangat-sangat besar buat aku explore karakter segila mungkin karena 80% Endro yang aku mainkan adalah Endro yang kesurupan dan aku baru pertama kali dapat karakter kesurupan dan bunuh-bunuh orang. Aku sangat menikmatinya karena Itu karakter Endro. Karena sejauh ini aku di film dan di film horor aku selalu jadi korban dan akhirnya aku nggak jadi korban. Itu dia poinnya, Muzaki. Pertama kali aku jadi yang ngebunuh-bunuh dan pertama kali juga aku pakai prostetik di film ini untuk dahi dan pipi aku. Prosesnya sangat menyenangkan, technical tapi fun banget syutingnya. Om Tata best. Yes, Muzaki Ramdan, terima kasih. Aku di sini sih aman-aman aja sih ya, karena karakter Yogo ini sama banget sama aku. Karena Om Tata ini membebaskan semua case untuk memilih karakternya tersendiri gitu. Jadi ya lebih mudah lah untuk mendalami karakternya karena karakter Yogo ini sama aku. Keseruannya gimana, boleh ceritakan nggak? Keseruannya semuanya seru sih, karena syuting ini saya se-fun ini, seseru ini, dan ada satu adegan yang aku pakai kamera rig dan itu menantang banget karena kameranya itu berat dan challenging lah. Ya, sebenarnya kamera rig juga Muzaki mau nambahkan, silakan Muzaki. Aku mau nambahin sebebas apa Om Tata ngasih kita ruang tuh sampai bahkan rambut aku yang mulet itu tuh aku dikasih ruang kayak Om Tata aku boleh ngasih ide nggak? Kan Endro nih tengil ya, aku boleh nggak dimulet? Terus boleh. Sebebas itu sih. Yes, itu dia dukungan dari saudara memberikan kepercayaan ke pemain ya. Terima kasih Muzaki. Sultan, terima kasih. Kita ke Anantia. Karakternya seperti apa di sini, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk Om dan Tante Media yang sudah datang dan sudah nonton. Terus juga Om mau berterima kasih sama Om Tata, sama Pak Sunil dan Pak Sunar karena ini suatu kebanggaan buat aku bisa bermain di film Waktu Maghrib 2 ini. Karena juga sama seperti teman-teman yang tadi, di sini aku sangat banyak explore. Di sini aku memerankan 2 karakter, yaitu Wulan biasa dan Wulan kesurupan. Dan menurut aku cukup menantang karena aku harus memerankan sebuah karakter kesurupan tanpa pakai prostetik kayak teman-teman yang lainnya. Tapi aku udah harus kelihatan serem. Terus juga di sini aku pakai sling. Terus juga harus berbahasa Jawa. Jadi itu juga sangat menantang buat aku. Jadi pengalaman yang seru dan baru banget buat aku. Anantia Kirana, terima kasih Anantia. Jadi dari pertama kita reading, aku masih belum kenal sama Anantia, terus sama Muzaki juga aku udah kenal tapi nggak terlalu dekat. Tapi kita emang udah tiba-tiba langsung akrab banget. Terus sama om lain juga langsung akrab banget semuanya. Om yang ya benar. Iya, kakak katanya kakak. Iya, kakak yang ini juga. Terus ada adegan tadi yang aku dikejar-kejar sama Endro CS. Nah itu kita ngelilingin desa. Terus aku emang takut beneran, aku sama Sultan emang takut beneran karena Muzaki sama teman-temannya juga udah pakai prostetik, ngejar-ngejar, teriak. Emang takut beneran, ini juga aku ngomong di depan takut ini sebenarnya. Berarti itu ada yang kamu rasakan, takut, ketakutan, ketegangan itu juga ada di sana ya, suasananya jadi mendukung ya. Terus aku juga mau makasih sama Om Tata, Pak Sunil, Pak Sunar udah ngasih aku kesempatan
Terus makasih juga untuk kakak-kakak, om, tante media yang udah datang. Semoga suka sama filmnya. Ya sih, tepuk tangan dong. Terima kasih. Kita berikan kesempatan sekarang ke teman-teman media dibantu. Kesurupannya. Salah satu yang menarik perhatian itu adalah pada saat tatapan dari si Wulan itu. Aku mau nanya, itu kamu belajarnya dari mana sih? Apakah ada referensinya sendiri kah atau seperti apa gitu? Terus untuk Muzaki Ramdan tadi sempat mention tentang prostetik. Boleh diceritain lebih detail lagi nggak sih? Mungkin berapa lama kamu pemasangan prostetiknya? Terus ada tantangan tersendiri nggak sih? Kan 80% kan kamu acting pakai prostetik ya. Terima kasih. Terima kasih. Anantia silakan untuk pertanyaan pertama. Oke, sebelumnya thank you so much Kak. Jadi emang selama proses reading emang Om Tata membebaskan kita sebagai cast untuk explore. Cuman waktu itu untuk karakter aku, Om Tata kasih referensi soal karakternya Wulan ini. Terus juga dibantu dengan coach acting, kita reading, terus juga latihan mendalami karakter. Dan itu sangat membantu banget buat aku. Jadi ya. Jadi semua di-build saat workshop dan juga reading ya. Siap, terima kasih Anantia. Muzaki silakan kalau boleh tahu berapa lama persiapannya dan Terima kasih pertanyaannya. Untuk prostetik banget sih sebenarnya, paling masang sejam, bersihin juga ya sekitar segituan. Terus pakai softline juga dan ada darah-darah yang harus ada di mulut. Seru banget sih kalau buat aku karena baru pertama kali ya, jadi bener-bener semenikmati itu. Kayak kalau mungkin yang lain bosan gitu pas lagi dipakai, oke, pakai dong. Pas lagi nggak adegan pakai itu, pakai dong, boleh nggak aku pakai prostetik gitu. Karena emang kamu untuk di sini itu dia POV yang bukan korban akhirnya ya, setelah banyaknya peran yang kamu mainkan. Aku mau nambahin soal kesurupan. Jadi di proses pre-production kami ada satu sesi untuk ngebangun looks kesurupannya. Jadi kayak kesurupannya kan beda-beda tuh. Ada Wulan yang diem, ada Endro CS yang gila banget. Jadi ada satu sesi sama Om Agus, acting coach kami, kita ngebangun looks kesurupannya dari awal. Oke, siap. Terima kasih Muzaki. Karakter Adi kan dia punya trauma di masa lalu ya. Lebih secapek apa sih? Karena kan kalau di sini mungkin teman-teman yang lain ada adegan fisik fightingnya, cuman kayaknya karakter si Adi sendiri yang dia emosional lebih ke emosi, lebih ngedirect ceritanya itu selelah apa dan sejauh apa ngedalamin traumanya. Terus kemudian yang kedua buat Gazi, Tusultan sama buat Muzaki, gimana kalian latihan ketika kejar-kejarannya? Karena Gazi sama Sultan kan sempat ada action, kalian mukul teman-temannya itu latihan dulu nggak atau emang pukul aja dah, ini teman-teman gue sendiri udah nggak apa-apa gitu aja atau seperti apa? Gitu aja. Thank you, terima kasih, sukses buat semuanya. Terima kasih Mas Bayu. Om Daniel silakan boleh yang pertama. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin memang Adi di sini hampir nggak ada scene actionnya, cuman memang cara pendalaman karakter terutama dalam hal ini soal mentally tadi itu kan berarti kan dia agak ada baggage yang tadi saya bilang itu berarti lebih ke mentalnya dan itu nggak jauh melelahkan pastinya. Terus kalau untuk cara nge-build-nya gimana dengan riset itu tadi, kita nge-build sendiri ceritanya selain ngelihat dari waktu maghrib 1 sih sebenarnya kita nge-build sendiri kira-kira apa yang dirasakan seseorang yang memang dari kecil dia sendiri terus kayak temannya semua habis dan betapa besar dendamnya dia yang dia bawa gitu untuk bisa membunuh Umu Shiban itu tadi sih. Jadi sebenarnya dari situ sesimpel itu gitu. Terima kasih Omar. Kalau untuk teman-teman yang lain silakan. Sultan dulu, boleh Sultan jawab gimana persiapan untuk adegan lari-lari dan kejar-kejaran ya? Kalau untuk adegan actionnya sebelum syuting juga kita udah belajar koreonya pas reading. Jadi nggak langsung tonjok aja gitu, nggak langsung main tonjok aja, tapi kita juga belajar koreonya dari ada coach koreonya. Ya dari tim Piranha, tim Stan, dan pastinya itu safety banget karena kita latihannya memang sudah udah enak lah. Yes, Mas Tata mungkin boleh menambahkan dengan adegan lari-larian yang intens banget tadi Mas. Enggak, saya cuma pengen menambahkan tadi barusan Pak Sunil bisik-bisik ke saya dia marah besar sama Nopek gara-gara 20 take itu jadi over budget. Oh, baru diungkap sekarang nih. Iya, pantesan. Iya. Dibuka sama dia soalnya. Jadi nambah hari ya Mas ya. Gimana Mas Topet? Tanggapannya Mas Topet? Ternyata dikasih kebebasan merugikan PH. Kebebasannya
Iya Mas Nope. Sekarang nggak dilanjutin aja. Saya siap ini Pak, siap salah Pak. Saya siap main bagus di film selanjutnya. Ya, jadi menembus kesalahannya dengan main di film lainnya kan. Jadi baru bisa ditembus. Terima kasih. Mas Zaki mau menambahkan terkait persiapan kejar-kejaran dan pukul-pukulan tadi? Enggak sih. Aman ya tadi udah diwakilin. Gak sih, mungkin ada yang tambahkan lagi gak sih? Boleh minta tolong Mas Nope? Ya. Terima kasih pertanyaannya Om Bayu. Iya benar Om Bayu. Oh iya Bang Bayu, maaf. Mungkin untuk adegan itu 1 hari sebelum take kita udah ke lokasinya, kita udah muterin lokasinya, terus sebelum syuting juga pas reading emang ada koreonya, terus alhamdulillah aku juga lancar karena emang aku juga hobi bela diri gitu. Kalau film belum pernah sama Mas dan aku. Tapi emang kenyataannya bahkan begitu kita semua selesai sequence action yang kejar-kejaran itu, mereka tuh di hati langsung, Om, gini doang Om, lagi dong Om. Lompat apa? Lompat sumur kan. Itu jangan ya. Jadi emang pas ya, seneng ya, jadi ada yang seruan ya. Dan terima kasih. Selanjutnya ada lagi teman-teman media yang ada banyak nih, Mbak Lucy. Empat udah lihat nonton ya. Dan ini kongres buat semuanya. Semoga sukses nanti pas tanggal 28 Mei di bioskop ya. Dan yang saya ingin tanyakan ada beberapa sih. Yang pertama untuk Bapak produser dan sutradara. Ini lokasi syutingnya di daerah mana dan untuk menghabiskan ini berapa lama untuk proses syutingnya. Yang kedua untuk para cast mungkin ya. Yang ingin saya tanyakan adalah ada gak sih pengalaman yang serem di waktu Maghrib 2 itu, maksudnya yang kayak pengalaman tersendiri gitu loh. Waktu pas sore-sore atau gimana gitu sih. Terus untuk Anantia Kirana itu ada kesulitan gak sih dalam memerankan adegan yang waktu tadi, mungkin aku nggak tahu ya itu apakah digantikan dengan orang lain atau enggak, aku nggak tahu ya. Itu pas waktu potong ayam atau gimana tuh yang kucing ya. Nah itu ada kesulitan ya atau gimana. Dan itu kan agak menjijikan atau gimana gitu sih, itu aja sih. Siap, terima kasih. Nanti yang jajaran cast yang mewakili Mas Nope dan Mas Bagas ya. Dan semuanya jadi biar Mas Tanta silakan untuk terkait untuk syuting. Ya, kalau secara syuting kita ada lokasinya, kita di Jogja, Seantero, daerah istimewa Yogyakarta, ada di Yogyakarta, ada di daerah Piungan, Kulon Progo, Imogiri, Kaliurang, Jalan Kaliurang dan sebagainya gitu. Terus soal proses syuting days-nya itu kita sekitar 23 harian lah gitu. Yes, itu ya Mas. Terima kasih. Selanjutnya Mas Bagas boleh dijawab tadi. Pengalaman horor ya. Kalau pengalaman horor sih kelihatannya nggak ada ya aku mengalami. Cuman kalau hampir kehilangan kaki sih, iya. Boleh ceritakan gimana ceritanya? Gitu, jadi ada satu scene yang action. Jadi kan karena waktu action jadi adrenalin kan. Kaki itu mungkin karena kita lokasi syutingnya kayak di gudang kotor gitu kan. Kegores, aku pikir cuma tipis ini. Biasalah, aku diamin ada 5-6 hari ternyata infeksi dalam itu, infeksi sampai hampir kena otot Achilles, akhirnya harus dioperasi. Dan ya alhamdulillah Pak Sunil dan Rabi Film mengganti karena habisnya agak banyak. Terima kasih loh Pak Sunil nih, saya harus disungkan itu masuk dalam asuransi kerja ya. Iya, tapi kan tetap sungkan terus. Habisnya banyak. Itu berarti itu sih saya. Kepedulian dari Rabi Film kebetulan ya. Saya sangat berterima kasih sama Mas Atta, sama Pak Sunil dan Rabi Film karena sepeduli itu sama semua cast-nya. Siap, terima kasih. Ya, ini Mas Nope, silakan. Horor banget kalau Nope ini. Ceritain tadi seru banget kan tadi dari belakang itu. Gimana Mas Nope, ceritanya Mas Nope? Jadi ini Pak Soteng pas ritek-ritek itu yang banyak saya. Sejatinya lawan main saya itu dibawa ke rumah sakit besoknya. Karena ketendang sama saya. Scene action Mas. Scene action. Apanya dia sakit Mas Bagas dianya?
perutnya itu ketendang sama saya padahal pelan, mungkin karena dorongan, karena mungkin ini track terakhir harus bagus, saya agak tekan besoknya masa gitu. Tapi memang ya itu kan resiko ya, maksudnya membuat scene action itu kan selalu punya faktor resiko ya. Iya. Hal sekecil apapun tuh harus benar-benar kita perhatikan gitu. Makanya kan sebenarnya karena ini juga jadi scene action perdananya mereka tuh sebenarnya memang apapun luka sekecil apapun itu memang wajib dilaporkan ke tim produksi apa segala macam untuk kemudian langsung kita tangani sebenarnya gitu. Nah itu kan pelajaran ya Mas Bagas ya, kena luka gue tipis tapi diremehkan, didiemin nggak dilapor, jadi tiba-tiba ya bengkak terus infeksi gitu. Tapi ya kami selalu punya standar kerja yang sangat profesional gitu. Jadi apapun masalah yang dialami di lokasi itu kami langsung selalu taking care untuk semuanya. Gitu. Iya sih, intinya. Tepuk tangan dong. Thank you teman-teman. Bila dari proses reading sampai ke syuting nggak ada mungkin lebih ke tantangan soal karakter, cuman karena ada proses reading itu sendiri jadi alhamdulillah sangat lancar semuanya. Terus juga di film ini aku nggak ada pemeran pengganti sama sekali karena aku ngerasa aku udah percaya sama om-omnya karena udah safety banget. Terus kakak maaf ya kayak sama kakak-kakaknya. Terus juga scene yang aku nusuk-nusuk itu jujur itu kucingnya bener-bener kayak real banget. Terus aku kayak oh my god, apalagi berdarah-darah gitu kan. Tapi karena aku pakai softline, terus softline-nya kayak agak burung jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi pengalamannya seru banget sih buat aku. Siap, terima kasih Arantia. Jalan cast dan juga filmmaker dari film Waktu Maghrib 2. Udah pada siap semuanya? Udah pada maghriban berarti? Aman ya? Tadi maghrib aman ya, alhamdulillah udah lewat maghrib nih sekarang. Udah bisa mulai dan mengundang langsung untuk teman-teman semua, teman-teman media dan tamu undangan yang hadir malam hari ini. Yang pertama kita undang, inilah dia sutradara sekaligus penulis dari film Waktu Maghrib 2. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Siddhartha Tata. Ya sini dia Mas Tata kembali dengan Waktu Maghrib 2 setelah kesuksesannya di Waktu Maghrib yang pertama. Mas Tata boleh di tangan dulu, boleh berpose dulu untuk teman-teman. Maki aku pegangin dulu Mas Tata. Ya silakan sebelah kiri dan sebelah kiri Mas Tata. Oke tengah. Ya sebelah kanan silakan. Mas Tata, Waktu Maghrib 2 akhirnya tiba di dialog premier. Sebentar lagi akan kembali teman yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita akan undang segenap jajaran cast dari film Waktu Maghrib 2. Ini dia, ada grup yang pertama akan kita undang jajaran cast kita sambut dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Selina Anis, Brandon Pablo Escobar dan Bonifacius Jose. Ini dia tiga jajaran cast membuat yang sudah disiapkan untuk bersiap-siap menyambut teman-teman yang lain. Selanjutnya kita undang ini dia. Ini nanti di film akan kita lihat trio yang sangat luar biasa ini. Inilah dia Bagas Pratama, Nope Novian dan Sadana Abdul. Ini sudah dia salah. Nih lihat nih, silakan Mas Sadana Abdul. Susah banget itu. Nah, ini yang benar Mas Bagas nih. Silakan. Untuk bergabung bersama kita ini dia Omar, Daniel dan Vita Anggreni. Kalau udah lihat trailernya Omar Daniel nih sangat luar biasa kita dulu. Boleh lihat sebelah kiri kasih pose terbaiknya. Dilihat sebelah kiri dulu, Omar dari Gavina silakan. Oke, siap. Vita silakan. Sudah menyempatkan hadir datang ke sini. Semoga bisa di-share ya nanti filmnya, di sosmednya ya kalau suka. Sebelah kiri teman-teman untuk bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Ini dia yang kita akan undang grup terakhir dari jajaran cast film Waktu Maghrib 2. Ini dia Musaki Randa, Gazi Alhamsyir, Sultan silakan boleh di tengah.
Di tengah. Fansnya luar biasa, banyak banget. Berempat foto dulu, lihat sebelah kiri, lihat sebelah kiri guys ini, ya, silakan. Sebelah kiri, di tengah. Oke, di tengah. Sebelah kanan, silakan.